Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Pak Gayus, pengalaman Anda sebagai Hakim Agung, apa yang paling menjadi tantangan untuk memutus perkara pidana pembunuhan? Ya, yang pertama pembunuhan itu memang ada dua, sebagaimana dakwaan primer dan subsidiarnya, yaitu berencana atau tidak berencana. Kedua-duanya sama, merampas jiwa orang atau nyawa orang, sehingga hukumannya masing-masing cukup berat. Tetapi yang sulit adalah bagaimana menentukan keyakinan hakim ini terhadap berencana atau tidak. Itu sehingga timbullah berbagai versi cuatan dari pelaku dan penasihat hukumnya atau kelompoknya. Ini bermunculan, tapi hakim harus bisa dengan jeli, dengan jernih memisahkan antara sebuah pembunuhan menghilangkan nyawa orang itu terencana atau spontan. Nah, ini di sini akan menjadi kendala untuk dipastikan. Tetapi dalam kasus ini saya menemukan perencanaan yang sangat kuat, yang direncana ya. Versinya banyak di keberatan dari para pihak-pihak yang tentunya khawatir sekali dengan menghadapi ancaman pidana terberat ini, tetapi persiapan merupakan bagian dari apa yang bisa meyakinkan hakim, bukan motif. Motif bisa muncul kemudian, motifnya karena ada perselingkuhan, kekerasan seksual, itu boleh saja. Tetapi yang diartikan dengan perencanaan adalah persiapan untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini berencana. Saya akan memulai dengan apa yang diminta kepada RR, mau tidak melakukan. Ini kan sudah perencanaan sebenarnya. Nah, ini di sini harus hakim harus dengan teliti menganggap direncanakan ketika ada persiapan. Kedua, persiapan bersama-sama berkumpul, orang-orang terlibat didudukan sebagai terdakwa semua, itu mengisi magasin untuk menembak. Glock ini 17, maka diisi lebih dari 10 atau 9 sebagaimana lazimnya senjata api yang digunakan. Dan ini merupakan bagian dari buat saya persiapan untuk merencanakan sebuah pembunuhan. Sementara itu, tapi nanti akan muncul ternyata benar nggak itu ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban. Nah, itu adalah motif bagi saya bisa di belakang. Baik, seperti yang Anda katakan bahwa kasus ini terlihat memiliki rencana yang kuat begitu. Pastinya di dalamnya tidak hanya satu orang saja yang terlibat. Nah, bagaimana cara hakim untuk bisa memetakan vonis hukuman di tersangka-tersangka lain yang terlibat? Itu diatur di pasal 55, 56, dan 57. Yang pertama adalah orang yang melaksanakan atas permintaan perencana tadi. Dan hal ini FS. FS adalah sosok yang orang kenal sebagai mastermind atau pelaku utama atau dalang. Nah, si mastermind ini meminta untuk orang melakukan. Ini perkara yang dilakukan oleh orang-orang terdidik ini, sehingga tahapannya juga sangat terperinci, sehingga ancaman hukumannya kalau bisa tidak langsung ke dirinya. Nah, saya sebut saja kemudian tidak bersedia, salah satu anggota takut alasannya, tapi dia menolak pada prinsipnya. Nanya kepada yang lain lagi, mau. Nah, mau ini saya maknai dengan willing and waiting. Willingly and knowingly, sangat tahu dia akibatnya. Itu dilakukan oleh Eliezer. Maka saya sering mengatakan kalau Eliezer sepaham dengan RR, tentu tidak terjadi pembunuhan ini, bahkan tidak terlaksana rencana ini. Oleh karena itu saya memandangnya bahwa Eliezer harus bertanggung penuh. Di pasal 55 itu menyebutkan hukumannya sama dengan perencananya yang memerintahkan atau meminta yang bersama melakukan, karena dilakukan secara
sempurna dilakukan, bahkan ya kalau saya memandangnya ini sudah sangat tepat pembunuhannya karena tidak satu kali menembak. Ya ini lebih dari satu kali. Ada menyebut 4 kali, ada menyebut 2 kali. Nanti akan forensik lah yang akan menyatakan itu. Tetapi lebih dari 1 kali. Ditembak pada sasaran mematikan, ya bukan di kaki atau tembakan ke udara, tapi ini diarahkan dengan kondisi bisa mematikan atau nyaris mematikan. Nah ini pandangan saya tentang Whelan and Batten. Dia sangat tahu dan dia sangat ingin melakukan. Motif di belakang tidak jelas. Apakah dengan iming-iming atau apa itu tidak saya persoalkan. Mungkin tadi ada menyebut kenaikan pangkat dan sebagainya. Itu saya tidak membahas ke sana. Yang penting ada Whelan and Batten sehingga sempurna apa diperintahkan. Ini di pasal 55 sama. Nah yang lain yang tadi disebut sampai dengan Brigjen dan peran menengah lainnya. Ini kalau saya kaitan pasal 56 bukan 55. Kenapa? Dia memberi bantuan. Nah, ini harus dibuktikan tapi saya meyakini ini beri bantuan yang hukumannya cukup berat. Kalau nanti perencananya dihukum mati dikenakan 15 tahun dipotong 1/3. Kalau di bawah seumur hidup akan dihukum 10 tahun dipotong 1/3. Ini ancaman-ancaman semua orang-orang terkait nanti masing-masing dengan porsinya. Baik. Pak Gayus, Anda sebagai mantan Hakim Agung begitu, melihat bagaimana kasus ini sudah menjadi konsumsi publik. Makna dari hasil putusan persidangan yang akan diputuskan oleh hakim ini menurut Anda seperti apa bagi hukum atau keadilan di negara kita? Secara kepastian hukum, zekerheid dalam bahasa Belanda yang menjadi bahasa hukum ini bisa dihukum mati. Ini sering dilakukan, ya mohon maaf bahwa kami juga sering melakukan putusan ini di Mahkamah Agung. Tetapi saya mempunyai syarat khusus, yaitu konsep hukum yang digagas oleh Lawrence Friedman, oleh Radbruch, ya, oleh Radbruch ini seorang Jerman yang mempunyai gagasan dipakai semua dunia. Gustav Radbruch ini menggagas putusan hakim itu harus kepastian hukumnya jelas. Bagaimana hukum yang zeker tadi, dan hukum harus berkeadilan untuk semua pihak. Tetapi ada satu hal yang saya sering gunakan adalah kemanfaatan. Manfaat apa ketika hakim memutus terberat dengan hukuman mati? Apa manfaatnya? Toh yang di korban sudah mati juga. Apakah harus di zaman modern ini tangan ganti tangan, mata ganti mata? Kan tidak. Di era modern ini manfaat menjadi penting. Benefit apa yang akan timbul untuk masyarakat, untuk negara, termasuk untuk korban dan keluarganya, yaitu bagi saya kalau orang dihukum ini mau secara sukarela membuka semua persoalan, membuka keadaan lembaganya yang memungkinkan bagi dia untuk melakukan kejahatan ini, itu akan merombak tatanan dari keadilan yang terwujud di lembaga ini, akan tidak lahir lagi pelaku-pelaku seperti ini. Nah itu disebut sebagai manfaat dari hukuman maksimal yang akan bermanfaat dengan banyak pihak masyarakat. Negara akan punya satu bentuk kepolisian yang baru karena cuatan dari orang yang dihukum nyaris dihukum maksimal ini. Nah, tetapi itu kan ada kendala bahwa yang bersatukan bukan GC, Eliezer GC. Eliezer bisa mendapat hak ini kalau dia secara utuh memenuhi syarat GC. Tetapi bagi saya semua hakim punya pandangan yang sama tentang kemanfaatan, yaitu apabila FS ini mau bersifat GC. Di awal persidangan pembuktian dia akan mengatakan saya akan membongkar sejujur-jujurnya untuk merubah tatanan lembaga saya, karena itu timbul dari sistem di lembaganya. Lembaga kita ini milik kita bersama, kepolisian akan menjadi lembaga yang baru yang tidak bisa melahirkan perbuatan seperti ini lagi ke depan. Oke, itu harapan kita semua. Terima kasih banyak Pak Gayus Lumbun sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi dan insight-nya yang luar biasa sekali. Salam sehat selalu Pak Gayus, selamat pagi. Mbak April. Pemirsa, demikianlah Breaking News iNews. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.